Halo semuanya, kembali lagi di channel ini bersama saya Alfred Tunutunuwu. Berhubung di konten-konten saya yang lama, yaitu video tentang pembahasan soal PPG, ternyata banyak sekali teman-teman yang menuliskan komentar seperti ini. Jadi diharapkan untuk dibahas lagi soal-soal yang lain. Nah, karena kendala kesibukan, akhirnya sudah lama sekali terakhir saya membuat soal-soal tentang PPG. Nah, di sini kita akan kembali lagi untuk membahas soal seleksi dan UP PPG dalam jabatan tahun 2023. Ya, ini di sini yang kita bahas adalah soal pedagogik untuk program studi biologi. Jadi kenapa saya tulis soal seleksi dan UP? Karena ternyata kisi-kisi untuk seleksi PPG dan UP-nya itu ternyata sama gitu ya. Jadi ini saya mengambil kisi-kisi UKM PPG program studi biologi tahun 2022. Sebelumnya saya pernah membuat video pembahasan soal juga terkait gaya belajar ya, teori Piaget dan Colbert. Nah, itu teman-teman bisa melihat pembahasan soalnya di video saya sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mulai membahas soal UP yang pertama. Nanti saya akan menunjukkan kisi-kisinya, kemudian memberikan contoh soal yang ya insya Allah itu nanti akan sesuai dengan kisi-kisinya. Nah, di sini kisi-kisi nomor 4. Kenapa nomor 4? Karena seperti yang saya bilang di awal bahwa kisi-kisi pedagogik nomor 1 sampai 3 sudah saya bahas di video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa cek lagi aja ya di video saya yang lama tentang gaya belajar. Nah, kita langsung ke kisi-kisi nomor 4. Di sini kisi-kisinya adalah disajikan kompetensi dasar, peserta dapat menentukan model pembelajaran yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran biologi secara kontekstual. Nah, contoh soalnya ada kompetensi dasar menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Nah, soalnya adalah seorang guru biologi ingin melibatkan peserta didik dalam eksplorasi dan pengamatan langsung terhadap lingkungan hidup. Model pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan oleh guru tersebut? Nah, kita lihat di sini ada 5 pilihan jawaban. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok atau untuk bekerja sama, saling membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry. Nah, kalau dilihat dari soalnya ya, kita lihat ada kata kuncinya di situ. Penting ya untuk untuk menjawab soal UP PPG, kita tidak harus membaca semua soal secara langsung, tapi kita perlu mengidentifikasi kata kuncinya apa. Nah, kata kuncinya adalah kontekstual ya. Jadi kita diminta untuk menentukan model pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran biologi secara kontekstual. Untuk yang A ini jelas bukan kontekstual ya. Kita bisa melihat ini lebih ke modelnya lebih ke konstruktif ya. Kemudian yang B, melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual siswa ya, untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini kalau kita lihat sekilas ini sepertinya benar ya, tetapi ini bukan model pembelajaran yang kontekstual. Ini lebih ke PBL ya, jadi problem based learning. Kemudian berarti ini kurang tepat. Kemudian yang C, pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan ya, ramah, terbuka, negosiasi yang terkait dengan dunia nyata, kehidupan siswa, daily life modeling, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Nah, ini dia. Jadi ada kata kunci di situ yaitu dunia nyata, di mana pembelajaran secara kontekstual itu harus erat kaitannya dengan dunia nyata. Jadi kita tidak perlu membaca yang lain lagi. Pilihan jawabannya kita langsung tahu bahwa pilihan jawabannya adalah
C ya. Nah, itu untuk kisi-kisi nomor 4. Kita lanjut, kisi-kisi nomor 5. Disajikan kompetensi dasar biologi tertentu. Peserta dapat merancang pasangan unsur sains, teknologi, engineering, matematika yang sesuai dengan pembelajaran. Nah, ini kita diminta untuk mengidentifikasi rancangan STEM ya. Jadi ada sains, teknologi, engineering, dan matematika. Sebenarnya ada satu lagi, art, tapi jadi harusnya dia itu tulisannya STEAM ya. Jadi A-nya itu art atau seni, tapi di sini kita minta menentukan cukup STEM saja ya, tanpa unsur seninya, tanpa unsur art. Nah, contoh soal, kita diberikan KD dulu, kompetensi dasar, menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Nah, soalnya adalah rancangan pasangan unsur sains, teknologi, engineering, matematika dalam kurung STEM yang sesuai dalam pembelajaran dari KD di atas adalah, nah kita lihat yang pertama A, sains melakukan pengamatan mikroskopis bakteri, teknologi menggunakan komputer untuk mendapatkan informasi mengenai determinasi bakteri, engineering merancang model bakteri menggunakan bahan bekas, matematika membandingkan ukuran bakteri dengan mikroorganisme lainnya. Nah, kita langsung ketemu ya jawabannya yang tepat. Tetapi kita akan bahas dulu kenapa jawaban ini tepat. Kenapa B, C, sampai E itu tidak tepat. Kita lihat dulu yang B. Untuk jawaban yang B, sains melakukan demonstrasi percobaan. Ini bisa ya. Teknologi melakukan isolasi kultur bakteri dengan teknik inokulasi. Nah, di sini sudah salah. Jadi ini teknologi itu prinsipnya menggunakan memanfaatkan teknologi. Jadi ini sudah teknis ya, ini sudah teknis. Untuk teknologinya berarti sudah salah, tidak perlu dilanjut. Untuk yang C, sains melakukan percobaan fermentasi. Oke. Teknologi membuat produk yogurt. Nah, ini sudah salah juga. Jadi teknologi sekali lagi itu terkait dengan penggunaan alat ya. Nah, berarti kita ini sampai di teknologi juga sudah salah. Nah, kemudian yang D, sains melakukan pengamatan dan hipotesis. Oke. Teknologi membuat media kultur. Nah, sampai di teknologi juga ini juga tidak jelas ya pilihan jawabannya. Artinya bukan. Ingat bahwa teknologi itu prinsipnya adalah menggunakan ya. Nah, kemudian engineering merancang model bakteri, ini betul. Jadi engineering itu lebih ke merancang atau merekayasa atau membuat gitu ya. Nah, kemudian matematika menghitung jumlah koloni bakteri. Ya, berarti masih teknologi yang salah. Kemudian yang E, sains melakukan literasi dan diskusi. Oke. Kemudian teknologi mengamati menggunakan mikroskop. Oke. Engineering menggunakan alat percobaan. Nah, ini di engineeringnya kurang tepat ya untuk yang E. Jadi kalau kita lihat jawaban yang A, yaitu sains melakukan pengamatan mikroskopis bakteri, ini betul. Teknologi menggunakan komputer untuk mendapatkan informasi mengenai determinasi bakteri. Ya, ini betul. Engineering merancang model bakteri menggunakan bahan bekas. Ya, pas ya. Kemudian matematika membandingkan ukuran bakteri dengan mikroorganisme lainnya. Nah, jadi sudah jelas sekali bahwa jawaban yang paling tepat itu adalah A. Nah, semoga sampai di sini sudah paham ya. Oke, itu tadi untuk kisi-kisi nomor 5. Sekarang kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Kisi-kisi nomor 6. Disajikan kompetensi dasar keterampilan, peserta dapat menentukan rumusan indikator pencapaian kompetensi keterampilan proses sains terintegrasi. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa keterampilan proses sains itu ada 2. Yang pertama itu adalah proses sains dasar, keterampilan proses sains dasar, dan keterampilan proses sains terintegrasi ya. Nah, nanti teman-teman bisa cari tahu di internet apa aja sih bagian dari keterampilan proses sains yang dasar, kemudian yang terintegrasi itu seperti apa. Nah, di sini KD-nya menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip
bioteknologi konvensional berdasarkan scientific method. Soal rumusan indikator pencapaian kompetensi keterampilan sains terintegrasi yang tepat adalah, nah, jadi kompetensi keterampilan proses sains terintegrasi itu sebenarnya ada 6. Ya, yang pertama itu ada unsur merumuskan definisi, ya, merumuskan definisi operasional. Kemudian ada yang kedua yaitu memformulasikan model. Kemudian yang ketiga mengontrol variabel, ya, ada mengontrol variabel, kemudian mengontrol variabel bebas, kemudian terikat, ya, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu menginterpretasi data. Yang kelima merumuskan hipotesis, dan yang keenam melakukan eksperimen. Nah, kita lihat dulu di soal ini tadi kira-kira mana unsur yang cocok, ya, dengan keterampilan proses sains yang terintegrasi. Jadi kita bisa melihat untuk mendata yang mendata berbagai bahan pangan yang dibuat melalui proses bioteknologi. Nggak ada tadi ya di kompetensi sains terintegrasi tadi tidak ada. Kemudian melakukan observasi jenis-jenis produk dan jasa hasil bioteknologi juga tidak ada. Kemudian yang C, melakukan eksperimen. Nah, di sini kita langsung dapat ya. Jadi salah satu kompetensi dari keterampilan proses sains terintegrasi adalah melakukan eksperimen. Nah, yang D itu mengklasifikasikan jenis mikroorganisme itu bukan, dan yang E menyusun laporan eksperimen, hasil eksperimen fermentasi juga bukan. Jadi yang benar adalah C, ya. Jadi teman-teman bisa setelah menonton video ini bisa mempelajari juga apa sih keterampilan proses sains dasar dan terintegrasi. Lanjut, yaitu kisi-kisi nomor 7. Disajikan kompetensi dasar keterampilan, peserta dapat menentukan rumusan indikator pencapaian kompetensi keterampilan proses sains dasar. Nah, kalau yang soal sebelumnya proses sains terintegrasi, sekarang adalah keterampilan proses sains dasar. Nah, jadi keterampilan proses sains dasar itu ada 7, ya. Yang pertama itu mengobservasi, ya. Jadi kedua itu mengklasifikasikan, ketiga itu memvisualisasikan objek dan peristiwa yang menghubungkan antara ruang dan waktu. Kemudian yang keempat menggunakan bilangan, ya. Dan kelima melakukan pengukuran. Keenam membentukkan ide-ide atau inferi. Dan yang ketujuh predicting atau memprediksi, yaitu dari pengembangan asumsi dari hasil yang diharapkan. Nah, kita lihat jawaban yang mana yang terkait dengan keterampilan proses sains dasar. Di situ ada yang A, melakukan klasifikasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Nah, kalau berdasarkan yang sudah kita jelaskan tadi, melakukan klasifikasi termasuk dalam keterampilan proses sains dasar. Tapi kita lihat dulu ya jawaban yang lain, siapa tahu ada jawaban yang lebih tepat. Membuat hipotesis, nah ini bukan, ya, tidak termasuk. Ini hipotesis masuk ke keterampilan sains terintegrasi. Kemudian melakukan eksperimen juga sains terintegrasi. Menginterpretasi data juga sains terintegrasi. Kemudian mengidentifikasi variabel juga masuk ke sains integrasi. Jadi yang masuk ke keterampilan proses sains dasar adalah A, yaitu melakukan klasifikasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Oke, gimana? Sudah mulai pusing kepalanya? Sudah mulai puyeng? Oke, tenang, kita masih ada beberapa soal lagi yang masih akan kita bahas. Ya, boleh ambil minuman dulu, ya, boleh sambil makan, ya, silahkan. Lanjut, nomor selanjutnya, kisi-kisi nomor 8. Disajikan kompetensi dasar, peserta dapat menentukan rumusan indikator pencapaian kompetensi yang mencerminkan keterampilan berpikir tingkat tinggi.
Nah, ayo, keterampilan berpikir tingkat tinggi ini disebut apa? Ya, betul ya. Biasa disingkat sebagai HOTS, yaitu High Order Thinking Skill. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan rumusan indikator yang tepat ya, tepat untuk indikator yang tepat yang mencerminkan HOTS ya. Nah, di sini ada contoh soal menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Nah, soalnya rumusan indikator pencapaian kompetensi yang mencerminkan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah, nah di sini teman-teman perlu memahami apa itu KKO. Jadi kata kerja operasional, karena ini KD-nya adalah KD kognitif, maka teman-teman perlu juga memahami KKO kognitif. Jadi KKO itu ada yang kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. Nah, teman-teman perlu menganalisis ini soalnya ini lebih ke apa? Misalnya lebih ke psikomotorik misalnya, kognitif misalnya. Nah, kebetulan di sini kognitif ya. Nah, jadi rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat. Nah, sini kita coba lihat. Yang A, menjelaskan prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya. Nah, kira-kira ini masuk dalam kategori KKO apa? Nah, untuk yang A ini termasuk dalam kategori menjelaskan, itu berarti masih masuk C2. Jadi masih rendah ya, ranah berpikirnya masih rendah, yaitu memahami, berarti kurang tepat. Kemudian yang B, mendemonstrasikan percobaan pemanfaatan prinsip bioteknologi dalam pembuatan produk pangan. Nah, kita lihat mendemonstrasikan itu masuk dalam C3, masih masuk dalam kategori menerapkan ya. Jadi masih belum masuk HOTS dia ya. Dia masih masuk LOTS ya. Jadi masih termasuk rendah ya ranahnya. Kemudian yang C, meningkatkan kualitas produk pangan yang dibuat melalui prinsip bioteknologi konvensional di lingkungan sekitar. Nah, inilah yang kita cari. KKO meningkatkan itu kalau teman-teman cek ya, itu masuk ranah menciptakan. Jadi sudah termasuk tinggi ya. Sudah masuk ranah C6. Jadi ini sudah sangat hot sekali ya. Kemudian yang D ini menyimpulkan, ini juga termasuk ranah yang rendah masih ya untuk menyimpulkan. Kemudian yang E, membandingkan, ini sebenarnya cukup tinggi ya, sudah masuk C5, mengevaluasi, tetapi tetap masih tinggi yang C. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu meningkatkan kualitas produk pangan yang dibuat melalui prinsip bioteknologi konvensional di lingkungan sekitar ya. Itu dia jawabannya. Nah, kita lanjut ke kisi-kisi nomor 9 ya. Di kisi-kisi ini dituliskan bahwa disajikan rumusan indikator pencapaian kompetensi, peserta dapat menentukan level proses kognitif yang sesuai. Nah, di sini kita diberikan indikator ya, yaitu menyimpulkan hasil percobaan bioteknologi konvensional fermentasi tape. Kemudian pertanyaannya adalah level proses kognitif yang sesuai adalah, nah kita tahu bahwa menyimpulkan ini masuk dalam kategori kalau untuk mengingat bukan ya, kemudian memahami juga bukan, menerapkan bukan, ini cukup tinggi kalau menyimpulkan, menganalisis juga bukan, artinya dia masuk ke evaluasi. Nanti kalau teman-teman masih kurang jelas bisa melihat tabel KKO ya, dilihat kata KKO menyimpulkan itu masuk ke ranah apa ya. Nah, kalau di saya ini masuk ke ranah evaluasi, mengevaluasi atau C5. Nanti teman-teman bisa koreksi kalau misalnya ada yang salah ya. Oke, itu simpel saja. Kemudian lanjut ke soal terakhir. Kisi-kisi nomor 10. Disajikan beberapa indikator pencapaian kompetensi, peserta dapat menentukan indikator yang mencerminkan proses berpikir C5. C5 itu apa yo? Nah, evaluasi. C5 adalah mengevaluasi. Nah, kita lihat ada contoh soal di sini. Indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut. Nah, mengidentifikasi, apakah mengidentifikasi masuk dalam ranah C5
Nah, belum ya, ini masih masuk ranah C1. Kemudian memilih cabang-cabang ilmu biologi. Memilih ini seperti kayaknya masuk ke mengklasifikasikannya. Nanti bisa dikoreksi ya kalau saya salah. Mengklasifikasikan berarti masih C2 ya, masih memahami. Kemudian menganalisis manfaat. Nah, menganalisis artinya masih masuk kategori C, ya masih masuk kategori C4 ya. Kemudian ada menerapkan prinsip metode ilmiah, ini juga sama ya, masih menerapkan dia C3. Kemudian yang nomor 5, menyimpulkan peranan ilmu biologi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menyimpulkan masuk dalam kategori mengevaluasi ya. Jadi inilah jawabannya, yaitu yang E, indikator nomor 5. Nah, sampai di sini dulu pembahasan soal kita. Jika ada pembahasan saya yang mungkin keliru atau salah, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya, biar kita bisa membahasnya secara bersama-sama. Baik, itu saja pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa lagi.